Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Farhan. Saya dari Prodi Teknik Informatika Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan penerapan Knowledge Management System atau KMS berbasis web, studi kasus PT Bintang Selatan Agung, matkul Knowledge Management System, dosen pengampu Pak Parman Suparman, untuk memenuhi tugas UAS. Di sini untuk slide pertama ada profil perusahaan. PT Bintang Selatan Agung adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor jalan dan rental alat berat. Didirikan pada tahun 1981 di Palembang. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dalam menyediakan layanan konstruksi yang berkualitas, khususnya dalam pengaspalan dan perbaikan jalan. Perusahaan memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memaksimalkan proses bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Untuk tujuan knowledge management system, yang pertama di sini ada efektivitas pengetahuan, mengelola dan menyebarkan pengetahuan dalam perusahaan. Terus yang kedua ada perlindungan data, menghindari kerusakan dan kehilangan data yang berisiko. Terus yang ketiga di sini ada produktivitas dan nilai tambah, mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui pemanfaatan pengetahuan yang optimal. Terus di sini ada tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Sebagai perusahaan dengan banyak karyawan dan tim eh, yang tersebar di berbagai lokasi proyek, PT Bintang Selatan Agung menghadapi tantangan dalam. Yang pertama di sini ada pengelolaan data dan informasi, data karyawan, waktu kerja, dan informasi penting lainnya harus dijaga agar tetap aman, terstruktur, dan mudah diakses oleh yang berwenang. Terus ada distribusi pengetahuan. Karyawan memiliki pengetahuan berharga yang tidak selalu terdokumentasikan, terutama pengetahuan tacit, seperti pengalaman lapangan dan solusi teknis. Terus ada keamanan data dengan risiko kerusakan atau kehilangan data, ada kebutuhan untuk menjaga dan melindungi data sebagai aset penting perusahaan. Terus di sini ada solusi melalui Knowledge Management System. PT Bintang Selatan Agung mengadopsi sistem KMS berbasis web. Untuk menghadapi tantangan ini, KMS bertujuan untuk mengumpulkan dan mengorganisir pengetahuan, mengelola pengetahuan baik yang berupa data tertulis atau eksplisit maupun pengetahuan yang bersifat pribadi atau tesis melalui sebuah platform digital yang terpusat. Terus ada memaksimalkan produktivitas. Dengan adanya KMS, proses bisnis dan koordinasi antar divisi, terutama divisi SDM dan IT menjadi lebih efisien. Terus yang ketiga ada menjamin keamanan informasi. Terus data penting yang disimpan secara aman dalam database berbasis web yang terintegrasi dan dapat diakses hanya oleh yang memiliki otorisasi. Di sini ada sebuah diagram use case system. Di sini ada staff IT ada staff SDM. Di sini login, terus menginput data. Ini untuk staff IT, dia bisa mengakses semua data pegawai di suatu atau di satu aplikasi ya, maupun staf SDM yang bisa mengontrol begitu suatu aplikasi. Dan staf IT atau staf SDM dia bisa mengecek inputan data dari pegawainya
seperti kehadiran, terus cuti, eh, apa namanya itu, ada keluar apa, jam berapa karyawan masuk, jam berapa ke karyawan keluar gitu. Kalau untuk karyawan, dia hanya bisa login dan apa namanya itu, absensi, terus di sini ada apa, pengajuan cuti begitu. Dan lanjut di sini ada tahapan implementasi KMS di PT Bintang Selatan Agung. Proyek implementasi KMS dilakukan dengan metodologi Knowledge Management System Life Cycle atau yang disingkat dengan KMSLC, yang meliputi yang pertama evaluasi infrastruktur, menilai infrastruktur yang ada di perusahaan dan mengidentifikasi kebutuhan KMS. Terus yang kedua ada analisis dan desain, merancang sistem KMS berbasis web untuk pengolahan data dan informasi perusahaan. Terus yang ketiga ada penerapan sistem, mengembangkan platform berbasis web, melatih pengguna divisi SDM dan IT, dan memulai menerapkan sistem di seluruh perusahaan. Terus yang terakhir ada evaluasi, menilai keberhasilan KMS dan mengidentifikasi area yang perlu peningkatkan lebih lanjut, khususnya dalam penyebaran pengetahuan tauhid. Dampak dan manfaat KMS. Dengan menerapkan KMS berbasis web ini, PT Bintang Selatan Agung dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi alur kerja menjadi lebih terstruktur dan koordinasi antar divisi menjadi lebih lancar begitu. Terus yang kedua ada mengurangi risiko kehilangan data karyawan, absensi dan laporan waktu kerja. Alat berat dapat diakses kapan saja dengan aman. Terus yang ketiga ada memfasilitasi pembelajaran dan berbagai pengetahuan. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk mengakses dan berbagai informasi, meningkatkan kinerja dan kualitas. Di sini ada konsep KMS di PT Bintang Selatan Agung, jenis pengetahuan tacit. Yang tacit itu adalah pengetahuan yang ada dalam pengalaman pribadi karyawan. Terus untuk eksplisit, dia adalah pengetahuan yang didokumentasikan dalam bentuk laporan database dan lain-lain. Model CSCI atau yang disingkat dengan Socialization, Externalization, Combination, Internalization, cara kerja pengolahan pengetahuan tacit dan explicit melalui interaksi dalam perusahaan. Metodologi fitur utama sistem KMS, yang pertama halaman input data pegawai, mencatat informasi dan data pegawai. Terus yang kedua ada halaman atau presensi dan absensi, melacak kehadiran karyawan. Yang ketiga, laporan timesheet, menyediakan laporan pemakaian alat berat. Yang keempat, database, pengolahan database yang terintegrasi dengan aplikasi web. Terus ada implementasi dan keamanan KMS, sistem berbasis PHP dan PHP MyAdmin untuk keamanan data. Di sini untuk KMS-nya menggunakan berbasis apa untuk datanya itu pakai MySQL. MySQL. Terus di sini ada admin divisi IT bertugas menjaga hak akses setiap pengguna. Yang ketiga ada otomatis logout setelah 10 menit jika tidak ada aktivitas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.